Halo Sobat Aspirasi, balik lagi nih ya di podcastnya Aspirasi Podcast. Di sini ya, Nayara bakal nemenin kamu selama 30 menit ke depan, tapi Nayara nggak bakal sendiri nih ya Sobat Aspirasi. Soalnya udah ada teman-teman cantik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik nih. Mari kita sapa. Halo teman-teman Aspirasi. Oke, namanya Sobat Aspirasi. Sobat Aspirasi. Oke, ini perkenalan dulu dong, siapa nih? Oke, mulai Di sini. dari aku kali ya. Jadi aku namanya Keisha Simatupang dari Ilmu Komunikasi Angkatan 2024. Oke. Aku Josephine Saladiva dari Ilmu Komunikasi 2024. Oke, berarti semester berapa sekarang? Semester 4 nih. Semester 4. Sebenarnya mau nanya sih, kalau misal semester 4 ini kan berarti sudah menjalani 2 tahun di Malang. Iya, benar. Gimana nih? Apakah kalian asalnya dari mana ya? Oh, kalau aku dari Medan. Dari Medan, jauh banget. Kalau aku dari Sidoarjo. Dari Sidoarjo, ini agak 2 jam dari Malang mudahan ya. Kalian gimana nih, ada culture shock nggak? Ada sih, kalau aku especially karena nggak dari Jawa, nggak dari Pulau Jawa, itu kayak kaget dengan makanannya, itu beda banget rasanya, tapi overall sekarang udah terbiasa sih. Oh, kenapa kalau misal Medan cenderung kemana? Pedes Pedes. banget dan juga kaya dengan rempah-rempah juga gitu. Oh, kalau misal sekarang di sini lebih ke manis ya? Iya, sedikit manis. Kalau kakaknya? Kalau aku nggak ada yang partikel yang bikin aku culture shock sih kak. Soalnya menurutku Sidoarjo sama Malang hampir sama aja sih. Aku tahu sih kak culture shocknya apa. Mungkin cuaca. Oh iya, bener. Cuaca kayaknya kalau sama Sidoarjo beda. Sidoarjo panas banget, mataharinya ada 3. Nah itu makanya. Nah tapi kalau misal selama 2 tahun di sini ya, selain mungkin culture shock kayak gini, pasti kan kalian sudah mengalami apa ya, banyak lika-liku kehidupan, dinamika kehidupan nih ya, sebagai mahasiswa. Nah kalian pernah tahu nggak sih ada kasus pelecehan seksual nih? Ada, especially di lingkungan kampus aja itu masih sering banget terjadi ya. Jadi itu salah satu topik yang kita sebenarnya sangat-sangat interested. Juga sebagai orang ilmu komunikasi, itu topik yang harus kita aware. Iya, benar banget. Betul. Kalian pernah tahu nggak ada kayak kasus-kasus gitu di sini, atau kayak yang pernah kalian tahu deh selama jadi mahasiswa, apalagi di lingkungan kampus nih? Mungkin Khususnya. yang paling viral lately itu yang FHUI Iya. mungkin. Oh yang baru-baru Iya, yang ini baru-baru ya. itu sih yang paling trending ya masih sampai sekarang. Nah, pengen tahu nih, menurut kalian gimana nih? Kalau misal itu? Menurutku sih kayak pelaku-pelakunya itu memang apa ya, meskipun berada di tempat akademik yang seharusnya itu mereka kan kayak berwawasan, tapi ternyata mereka ini kayak not fully educated about it gitu. Jadi itu sangat disayangin saja sih kak. Benar-benar. Kalau menurut aku itu kasusnya menunjukkan kalau misalnya dari pihak luar itu yang kayak netizen masih menganggap itu hal yang normal, karena aku ngelihat live streamnya itu banyak yang masih membela karena itu cuman berlindung di kata bercanda gitu ya. Itu sih yang menunjukkan kalau misalnya banyak orang yang masih belum menganggap kekerasan seksual tuh banyak bentuknya gitu. Nah, salah satunya kalau misal kita menggali akar masalahnya dari pelecehan seksual sendiri, kekerasan seksual itu kan pasti ada istilahnya rap culture nih. Nah, mungkin dari kakak ilmu komunikasi nih mungkin lebih tahu nih rap culture itu apa ya. Oke, jadi rape culture itu kayak struktural yang menunjukkan kalau misalnya kekerasan seksual itu nggak datang dari satu hal aja, karena masih banyak orang yang berpendapat kalau misalnya kekerasan seksual terjadi karena emang orangnya jahat gitu dan juga memiliki intention yang buruk gitu. Sedangkan sebenarnya rape culture itu kita bangun secara implisit gitu, karena ada namanya piramida nih, piramida rape culture. Jadi apa tuh? di bagian paling bawah itu adalah normalisasi. Ini contohnya seperti catcalling, juga jokes, seksis, dan juga komentar-komentar kecil tentang tubuh perempuan. Kemudian itu seringkali masih dinormalisasikan. Terus naik ke tingkat selanjutnya. Itu ada contohnya kayak menyentuh tanpa konsen dan juga menunjukkan foto-foto tanpa izin dan juga bahkan manipulatif nih. Terus yang terakhir tingkatnya itu adalah pemerkosaan sendiri itu. Jadi orang-orang kurang sadar kalau misalnya sebenarnya
kalau misalnya kita menormalisasikan yang di bawah, yang di atas itu akan terlihat lebih normal lagi. Jadi itu dibangun secara perlahan-lahan. Gitu sih, Kak. Berarti lebih ke kayak apa ya, tahap-tahapnya nggak Iya, sih Kak? benar, Jadi kekerasan seksual benar. mungkin dari catcalling kita nggak bisa bilang kalau itu suatu hal yang sepele ya. Cuman kan kayak tingkatnya dari yang sampai ujung sendiri itu kan pemerkosaan, itu kan Benar, benar-benar benar, yang benar. sangat kekerasan seksual akut banget gitu Benar ya. banget. Kalau misal ini nih, misal dari kakaknya sendiri, misalnya bercanda nih, kalau misal tadi itu bisa nggak sih dinormalisasikan gitu? Apalagi kan sekarang kayak di masyarakat Indonesia ya terlebih ya, kadang-kadang kan bilang berlindung di balik kata bercanda itu gitu. Benar banget. Nah, makanya itu kita penting banget untuk mengetahui tentang rape culture. Karena ini bisa jadi alat visual untuk menjelaskan bagaimana kekerasan seksual itu bukan hal yang berdiri sendiri gitu, namun sesuatu yang dibangun perlahan-lahan, dan toleransi terhadap hal-hal yang kecil-kecil itu yang ada di bawah piramida itulah yang mendukung untuk terjadinya, dan juga ada rasa aman bagi pelaku untuk melakukan hal-hal yang ada di tingkat di atasnya begitu. Dan ketika seseorang melontarkan jokes kayak seksis gitu ya di tongkrongannya, itu kita harus kulik dulu gitu Kak, kayak apa yang terjadi sebenarnya. Yang pertama nih, orang-orang merasa oke, berarti ini dapat diterima gitu. Jadi kayak oke, ini lucu, ini aman, dan ini fine untuk diucapkan. Dan yang kedua itu orang yang merasa oh ini kok agak aneh gitu ya. Dia merasa kayak oh berarti aku aja yang sensitif gitu. Bukan malahan menyalahkan jokesnya, tapi malah menyalahkan dirinya sendiri gitu. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah orang-orang itu merasa kalau misalnya jokes ini gak apa-apa dia ucapkan sendiri juga. Jadi mengikuti tindakan yang salah begitu sih. Makanya itu sangat bahaya kalau misalnya dilakukan walaupun terlihat sangat normal, tapi ya, makanya sangat-sangat berbahaya. Dan sama halnya dengan catcalling juga, itu kan merupakan sesuatu yang terjadi karena mengomentari gitu ya, walaupun betul. sering dianggap pujian gitu, padahal tidak. Itu membuat merasa tidak nyaman, dan juga walaupun secara verbal itu tetap dapat berdampak kepada mental korban gitu sih. Kalau misal kayak gitu ya, misalnya kayak catcalling atau enggak bisanya bercandaan yang seksis kayak gitu-gitu kan biasanya tergantung circle nggak sih? Iya, bener banget. Gitu nggak sih? Bener Kayak banget. misalnya kayak di circle ini kayak kok bercandaan kayak gini diterima banget ya gitu kan. Itu perlu dipertanyakan sih. Iya, Iya, makanya bener. kayak kita harus surround ourselves juga dengan orang-orang yang memiliki dampak positif kepada kita juga ya. Karena kalau misalnya kita melihat teman kita melakukan sesuatu terulang-ulang lagi secara psikologis juga, itu pasti akan kita adopsi kepada kehidupan kita sendiri begitu sih. Sebenarnya kita harus membatasi diri Iya, sendiri iya, kan. bener Misalnya banget. kayak dari circle-circle yang kayak aduh agaknya ini dampak negatif nih buat aku gitu kan ya. Nah, kalau ngomongin juga nih soal misal tadi kayak catcalling kayak gitu-gitu kan. Biasanya kan tergantung sama circle tadi nih. Biasanya kan ada konsen tuh yang tadi Kakak mungkin udah mention ya, atau kayak persetujuan. Nah, gimana sih Kak cara membedakan ini kayak aku ini konsen nih atau enggak aku ini enggak konsen gitu? Kalau cara membedakannya itu emang konsen itu sebenarnya hal yang kompleks ya, bukan sekedar hal yang kayak persetujuan ada atau enggaknya iya gitu. Nah, ada orang yang saat berhubungan intim atau ya itu mereka reaksinya diam. Nah, di sini itu diam itu tidak semata-mata itu mereka konsen. Jadi diam itu bukan berarti konsen. Kalau saya itu pernah baca di psikologi, jadi kalau diam itu adalah sebuah trauma response, di mana korban itu saat Melakukan apa nih? Saat apa nih? Saat apa nih? saat mengalami Korbannya. ya saat korbannya mengalami event trauma, mereka itu responnya akan merasa takut, panik, tertekan, sehingga otak mereka itu jadi shutdown. Nggak tahu mau ngomong jadi kayak apa. Logical thinking gini mereka kan, jadi shutdown. stunning gitu nggak sih? Iya. Maksudnya? Jadi itu Iya. termasuk mekanisme
respons gitu. Oh. Gitu. Jadi kalau misalnya orang ada bilang kayak dia diem, jadi dia mau gitu. Itu nggak kayak gitu sebenarnya. Nggak bisa disimpulkan kayak gitu Iya, ya. jadi- Diam bukan berarti emas. Betul sekali. Bukan diam adalah emas ya di sini ya. Kalau misal konteksnya pelecehan seksual tuh bukan. Iya, jadi kalau konsen itu harus diberikan secara jelas, sadar, entusias, atau dari kedua pihak memang benar-benar mau. Jadi memang harus benar-benar diyakinkan apakah konsen ini tuh valid atau tidak. Gitu. Oke. Tapi kalau misal ngomongin tentang konsen nih ya, kalian ngerti nggak sih kalau misal ternyata tuh ada faktor-faktor nih yang mempengaruhi konsen itu sendiri nih gitu. Ya, jadi kalau dalam yang tadi kakak mention itu, faktornya itu one of the factors itu ada power relation. Jadi ada ketimpangan dari kedua pihak. Bisa jadi itu age gap atau jabatan dalam pekerjaan atau perbedaan dalam mindset gitu-gitu. Jadi misalnya ini nih ada di ruang kerja gitu, ada senior atau bos, senior sama junior gitu. Si juniornya nih ingin menolak bosnya, tapi dia takut kalau misalnya aku nolak, aku bisa Terancam. Iya, terancam. Iya, kayak Posisinya segan terancam, juga kan. terus Betul. mungkin gajinya diturunin atau apa kan banyak segala macam ancaman yang bisa dilakukan oleh orang yang lebih berkuasa. Benar. Gitu. Nah, itu bisa terjadi juga pelecehannya. Tapi kalau misal faktor usia gitu tuh, bisa nggak sih mempengaruhi juga selain jabatan mungkin ya? Bisa. Usia itu karena selain usianya lebih tua, itu kan biasanya age mental itu kan lebih tua juga ya. Jadi bener-bener. yang lebih muda itu merasa kayak yang lebih tua ini lebih berpengalaman. Jadi kayak mungkin saya serahkan semuanya ke dia Aku, saja ya. dia hidup lebih lama daripada aku gitu ya. Iya, betul. gitu. Itu kalau case-nya korbannya minor. Iya Seperti sih itu, Kak. benar. Gitu. Apalagi kalau minor itu kan kebanyakan apa ya? Lebih ke istilahnya manut apa ya? Masih mengeksplorisasi juga. Kayak ya udahlah terserah orang tua aja gitu yang lebih tua aja gitu. Oke. Nah, tapi dari ini tadi ya, kita udah membahas tentang konsen gitu ya, terus udah bahas juga tentang faktor-faktornya rap culture juga. Ini baru banget sih ya tadi. Berapakah tadi rap culture ada? Ada Ada tiga nih teman-teman. Apa aja tadi Kak? Yang normalisasi dan juga hal-hal yang lebih ekstrim, dan yang terakhir itu yang paling krusial adalah pemerkosaan. Betul. Nah, tapi ternyata ya dari pelecehan seksual itu sendiri itu tuh bisa dipengaruhi banyak nih sobat aspirasi. Salah satunya juga lingkungan sosial di sekitarnya. Nah, buat kalian nih sobat aspirasi yang lebih mau kepo lagi tentang pelecehan seksual ini, kita bakal lanjut di segmen kedua bareng teman-teman lainnya. Terima kasih dari Kak siapa nih? Keisha. Kak Keisha. Jose. Kak Keisha dan Kak Jose. Hai, Kak. Halo Sobat Aspirasi, sekarang balik lagi ya di segmen kedua, masih barengan sama aku Nayara. Tapi di sini udah jreng berganti nih kakak-kakaknya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik nih. Kita kenalan lagi nih ya Sobat Aspirasi. Mungkin dari kakaknya yang berjilbab dulu, lanjut kakaknya sebelah kiri. Halo teman-teman Sobat Aspirasi, perkenalkan nama aku Zian Putri Prameswari, bisa dipanggil Zian. Aku merupakan mahasiswa Ilmu Komunikasi Angkatan 2024. Oke, kalau kakaknya? Halo Sobat Aspirasi, kenalin aku Elena Felicia Gunawan, biasa dipanggil Elin. Aku berasal dari mahasiswa Ilmu Komunikasi Angkatan 2024. Oke, berarti sama-sama kayak dari segmen sebelumnya ya. Iya. Kak Zian dan juga Kak Elin. Elin. Oke, dari mana nih Kak asalnya nih? Kalau aku asalnya dari Bali, Kak. Oh wow, keren. Bentar, aku tuh mau bilang
kalau misal Bali itu apa ya? Salamnya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Iya bener. Mau bilang apa? Sawadikap. Sawadikap, Agak Thailand. jauh kok Thailand tiba-tiba. Melipir dikit gak apa-apa, masih sama-sama tengah. Kayaknya SSS gitu. Kalau dari kakaknya? Aku dari Tangerang. Kalau dari Tangerang, oke nih. Mungkin tadi kan dari segmen pertama bahas culture shock nih. Mungkin dari kakak-kakaknya juga nih. Kira-kira kalau misal dari Malang, jebret pertama kali apa yang dikagetin? Yang beda nih dari kota. Mungkin cuacanya kali ya, karena mungkin di Tangerang tuh rata-rata panas gitu dan juga lumayan hektik dan juga crowded gitu. Kalau di sini emang cukup nyaman dan juga adem gitu buat kita mahasiswa gitu, nggak se-crowded yang ada di Tangerang gitu sih. Kalau dari aku, Kalau Suhat nggak se-crowded itu maksudnya? aku lebih crowded di Tangerang karena banyak truk dan bus yang lewat. Oh, Benar. jalur provinsi ya. Iya, Coba benar. kalau Suhat tambah ada truk, itu lebih Lima tuh kayaknya. Hampir sama. Mungkin di arah Karjosari kali ya. lebih macet lagi. Ke Tangerang gitu. Kalau dari kakaknya nih, Kalau Bali. aku sebenarnya masuk kuliah ini udah nggak terlalu culture shock gitu sih Kak. Soalnya aku kebetulan udah 5 tahun di Malang. Karena Wow. aku SMA-nya juga ngerantau di Malang. Wow, dia sama mana kak? Aku di Man 2 Kota Malang. Oh alah. Jadi deket sebenarnya cuma nyebrang doang dari Man 2 ke UB nyebrang bener. sih. Cuma waktu awal-awal emang culture shock juga sih masalah cuaca. Karena kan kalau di Malang tuh dingin banget ya. Apalagi Betul. musim maba dingin banget. Terus kalau di Bali kan kayak karena sekelilingnya juga pantai. Jadi kayak panasnya luar biasa. Betul, gitu. musim panas terus ya kalau di Bali Summer ya. terus. Kalau nggak summer hujan. Udah itu doang pilihannya. Kalau hujan tuh tetap panas di sana. Jujur iya. Kadang tuh waktu siang panas banget. Tapi malamnya Panas hujan. banget. Tapi awalnya gitu ya. Agak bingung nih ya Bali Aku ya. dulu tuh sampai flu tau Kak, tiap bolak-balik Bali Malang. Oh iya, Iya, sebenarnya karena sampai sekarang sih. karena cuaca itu. Karena cuaca. Berarti sampai sekarang masih tinggal di Mandua Malang deh kak? Enggak, aku udah ngekos. Udah ngekos. Kalau Iya. Mandua tuh berarti asrama kan ya awalnya? Iya, aku tahun pertama sih ke asrama. Abis itu aku milih untuk ngekos. Oh alah gitu. Nah dari Kak Zian nih sama Kak Elin kan udah, apalagi Kak Elin udah terhitung 7 tahun dong berarti. 5 tahun deh, Aku, 5 Zian. tahun. Kak Zian sorry. Kak Zian 5 tahun. Karena Kak Elin 2 tahun berarti di Malang. Nah kan kita tadi udah bahas tentang pelecehan seksual nih Kak di segmen sebelumnya. Kira-kira dari pas di Malang nih atau enggak mungkin lebih bahas ke sebelumnya nih ke kota kakak asalnya, pernah nggak sih menjumpai pelecehan seksual atau kekerasan seksual nih di lingkungan sekitarnya kakak-kakak nih? Pernah sih kalau aku. Dan itu kayak cukup banyak terjadi, sering juga terjadi gitu. Kalau kamu? Dari aku sih juga sih, aku lebih ke ngedengar banyak banget kasus-kasus, apalagi mungkin zaman-zaman masih sekolah itu juga aku sering beberapa kali ngedengar beberapa kasus pelecehan seksual gitu sih Kak. Tapi untungnya nggak sampai lihat langsung ya, maksudnya jadi saksi gitu. Sebenarnya aku pernah jadi korban sih Kak. Oh sumpah ya ampun, turut berduka cita. Nggak Ya apa-apa Kak, Allah. tapi aman, alhamdulillah pada saat itu aku bisa langsung bertindak gitu. Jadi di sini aku juga pengen bagi ke teman-teman gitu, kalau misalnya terjadi hal serupa apa sih yang perlu kita lakukan gitu. Oke. Nah tapi kalau misal dari lingkungan sekitar nih ya, apalagi kan kalian pernah dengar sendiri, apalagi Kak Zian ini mengalami ya, sampean menurut kalian itu dari kekerasan seksual atau pelecehan seksual ini kan gak melibatkan pelaku utama aja ya. bener. Nah menurut kalian kayak ada nggak sih yang terlibat lagi yang kayak sebenarnya mereka tuh masuknya tuh sindikat pelaku atau enggak kayak sebenarnya pelaku cuman tersembunyi gitu, bukan pelaku utama? Kalau itu sebenarnya banyak sih Kak, karena menurut aku juga sempat kayak setelah mengalami aku jadi cari tahu gitu kan, apa aja sih yang sebenarnya perlu kita lakukan, dan sebenarnya pelecehan seksual itu melibatkan siapa aja itu ternyata banyak banget, karena aksi dari pelecehan seksual ini sendiri tuh kayak gak mungkin bisa berdiri sendiri gitu tanpa adanya faktor lingkungan ataupun backupan dari lingkungan. Benar. Dan mungkin nanti aku juga bakal sharing ke teman-teman sobat aspirasi terkait ada namanya layers of complicity gitu, dimana ada 5 gitu, 5 layers yang sebenarnya tuh tergolong dalam kategori pelaku ataupun orang yang menolong korban dari kekerasan seksual itu.
karena balik lagi lingkungan itu kan maksudnya mempengaruhi dari budaya dan juga pola pikir yang kolektif itu tuh membuat pelaku tuh jadi merasa ada backup gitu. Oh ya udah, nanti kalau misalnya aku ngelakuin ini, ya udah kan aku bakal entah itu ditutupin kasusnya atau bakal didukung justru gitu. Jadi hal-hal seperti itulah yang membuat pelaku tuh akhirnya merasa aman untuk melakukan hal itu secara terus-menerus gitu. Jadi kayak apa ya, ada apa ya, seseorang di balik pelaku yang mendukung gitu loh, kayak atau enggak kayak menyetujui nih, oh ini perilaku oke gitu. Padahal sebenarnya itu termasuk pelecehan seksual gitu ya. Nah, tapi tadi layers of complicity. Nah, sebenarnya kayaknya sobat aspirasi nih juga pengen tahu layers of complicity itu sebenarnya apa aja, Kak, dari 5 Jadi itu. layers of complicity itu lebih ke konsep yang menjelaskan dalam kasus kekerasan seksual itu tidak hanya satu pelaku saja, tapi dikategorikan menjadi kalau pelaku itu ada 4 sih, Kak. Jadi yang pertama itu ada layers of perpetrators. Jadi layers of perpetrators itu lebih kepada pihak yang benar-benar melakukan kekerasan seksual itu dengan menyalahgunakan kuasa, relasi, atau bahkan mengintimidasi korban itu sendiri. Kemudian yang kedua itu ada layers of enablers. Jadi layers of enablers itu lebih kepada pihak atau institusi yang memilih untuk menutupi kasus tersebut demi menjaga reputasi, yang dimana kan jadinya merasa pelaku merasa, oh ya udah nggak apa-apa, aku kan dapat backup dari institusi aku gitu, nggak akan di blow up juga kasusnya itu. Terus yang ketiga itu ada layers of bystanders, yaitu pihak-pihak yang menyaksikan hal tersebut tapi memilih untuk diam karena merasa kayak, oh ya udah itu kan bukan urusan aku gitu, daripada nanti aku terlibat diminta kesaksian. Itu termasuk ke dalam layers of bystanders gitu. Kemudian yang keempat itu ada layers of deflectors, atau pihak-pihak yang justru mengalihkan fokus utamanya gitu. Kayak misalnya dari kasus yang viral belakangan ini dari salah satu universitas ternama, itu kan banyak pernah kita dengar gitu. Kayak misalnya ketika pelaku melakukan klarifikasi dan juga permohonan maaf, ada pihak-pihak tertentu atau oknum-oknum tertentu tuh yang ngomong kayak, kita nggak butuh maaf loh, kayak gitu, atau kayak ya not all men did that, kayak gitu. Yang padahal fokusnya tuh bukan ke situ loh, justru korban itu berhak untuk mendengarkan permintaan maaf dari pelaku. Betul. Tapi justru pihak-pihak tersebut tuh yang mengalihkan fokus utamanya gitu. Kemudian yang terakhir ini justru yang paling penting perannya itu layers of allies, yang dimana pihak-pihak yang memilih untuk berdiri bersama korban gitu. Jadi memilih untuk memberanikan diri untuk memberikan ruang aman bagi korban, mendengarkan tanpa menghakimi, kemudian memilih untuk mengedukasi lingkungan sekitar sehingga korban merasa nyaman dan juga aman untuk menceritakan pengalamannya gitu. Oh, berarti yang berperan terakhir itu dia berperannya lebih ke berperan apa ya? Melindungi ya, bukan yang kayak sebagai peran tapi dibalik selimut gitu. Iya, dia yang melindungi. Jadi kalau yang 4 tadi layers of perpetrators, terus juga kayak enablers, bystanders, sama deflectors, itu kan yang pihak dalam selimut gitu ya, kayak yang berdiri bersama pelaku gitu. Tapi ada juga layers yang berdiri bersama korban, yaitu layers of allies gitu. Oh, oke. Tapi menurut dari kajian sendiri nih ya, kalau misal layers of ini ya, layers apa aja nih 5 nih, udah nggak inget lagi nih sebenarnya ya dari 5 itu. Nah, kalau misal dari 5 itu sendiri, kenapa sih ada orang yang memilih untuk diam gitu, Kak? Mungkin tadi layers yang keempat seingatku ya. Iya, yang jadi saksi gitu. Tapi bystanders mungkin yang itu. bystanders. Orang-orang tuh cenderung memilih untuk diam karena mereka tuh merasa kayak, oh ya udah ini kan bukan urusan aku bukan pelaku yang melakukan, aku juga bukan pihak yang bertanggung jawab untuk klarifikasi, ataupun kayak aku juga nggak terlalu deket sama korban. Misalnya paling banyak sih gitu, Kak, karena mereka cenderung tidak ingin diminta kesaksiannya, karena balik lagi orang-orang yang diminta kesaksiannya itu kadang sering kali ditargetkan oleh institusi ataupun pelaku itu sendiri. Jadi kayak diberikan ancaman, kalau kamu ikut campur nanti kamu akan kena ini pokoknya yang mengintimidasi ataupun ancaman dari pelaku itu tadi sih, Kak. Jadi kayak lebih banyak orang sih memilih untuk diam gitu. Betul. Yang sebenarnya padahal hal itu juga dapat dikategorikan sebagai pelaku gitu secara tidak langsung. Jadi ini ya salah satunya juga jadi kayak ngerasa korban itu nggak ada dapat dukungan dari manapun loh kalau misal kayak gitu kan. Apalagi sebenarnya ada saksi nih, padahal di situ ada secuil harapan korban gitu ya. Kalau misal ayolah bersaksi buat aku gitu kan, karena kamu yang melihat kejadiannya atau kamu yang mendengar gitu kan. Nah, di sini kan jadi mengarahkan ke
salahnya korban gitu, 100% salahnya korban. Itu juga biasanya aku pernah denger tuh namanya victim blaming ya Kak ya. Nah, itu kenapa sih Kak masih ada kayak apa ya? Jadi anggapan orang-orang apalagi netizen-netizen nih ya, kayaknya tuh sering mengarahkan ke kayak ini tuh sebenarnya salahnya korban, victim blaming gitu Mas Yan. Iya, mungkin itu karena pemikiran kita, maksudnya pemikiran orang-orang kebanyakan di Indonesia, yaitu yang pemikirannya itu masih patriarkal gitu, dimana menganggap bahwa oh perempuan tuh harus bertanggung jawab atas hal yang dilakukannya, misalnya kayak mungkin kita sering dengar komentar-komentar kayak lagian pakaiannya kebuka sih, atau kenapa lagian pulang malam, ya perempuan harus bisa jaga diri. Nah itu tuh menurut aku tuh apa ya, bukan sesuatu hal yang seharusnya tuh kita tuh harusnya fokus pada perilaku pelakunya, betul, bukan korban gitu. Padahal kalau misalnya kita lihat juga mungkin kita bisa mention ke salah satu pameran edukatif di Belgia namanya What Were You Wearing Exhibition, itu dimana para korban tuh pakaiannya tuh nggak terbuka gitu, ada yang kaos, ada yang juga hoodie, bahkan celana panjang. Jadi sebenarnya menurut kami pun itu nggak relevan gitu dengan terjadinya kasus pelecehan seksual gitu sih. Itu pameran apa? Maksudnya kayak pameran busana kah atau gimana tuh? Jadi iya kayak museum gitu, di mana pamerannya itu tuh menunjukkan pakaian-pakaian yang korban pelecehan seksual yang menunjukkan kayak nggak memandang kok ternyata ya, pakaian itu nggak memandang apa faktor, jadi salah satu faktor pelecehan seksual itu sendiri gitu kan ya. Bahkan ada baju bayi juga kan. Iya, ada baju bayi. Ya Allah, bener-bener kayak beragam banget ya. Bahkan nggak memandang umur itu loh. Memandang umur dan juga pakaian gitu, karena itu lebih ke ya itu pemikiran pelaku aja gitu. Dan menurut kalian nih ya, apalagi kan sekarang banyak banget diliput ya, apalagi kemarin nih misalnya kita mention dari kasusnya FHUI nih, itu kan banyak banget nih media-media yang ngeliput, live TikTok apalagi ya, apalagi pas lagi klarifikasi tuh ya. Nah di sini kan bakal timbul banyak banget pro kontra ya sebenarnya kalau misalnya dari komentar-komentar sendiri. Nah itu menurut kalian bakal baik nggak ya? Maksudnya kayak media dan opini publik nih menurut kalian kalau misal menyoroti hal seperti ini bakal kayak menggiring korban jadi victim lagi, atau kayak malah bisa jadi dukungan buat korban? Oke, jadi media ini tuh punya pengaruh yang besar ya, terutama di saat-saat ini gitu ya. Jadi di mana media tuh juga bisa memberikan edukasi juga gitu loh ke orang-orang sekitar. Tapi sayangnya ya, mungkin banyak media juga yang bahkan masih menyudutkan korban gitu ya. Maksudnya masih fokus ke korbannya kayak identitasnya dan lain sebagainya, sehingga mungkin orang-orang yang melihat itu tuh jadi fokusnya tuh ke korban gitu. Jadi fokusnya tuh kayak oh iya kenapa korban pakaiannya kayak gini, kenapa korban tuh kayak gini, padahal sebenarnya yang harus kita bahas adalah ya tindakan pelakunya ini kayak gitu. Jadi korban pun yang melihat, mendengar juga apalagi melihat komentar-komentar juga jadi down, juga jadi kayak oh ini salah aku, jadi dia juga nyalain dirinya sendiri. Bener, kayak gitu sih. Maksudnya kayak ini kasusnya udah kena aku yang jadi korban, sekarang aku jadi kayak diserang publik lagi gitu kan, jadi kayak bertubi-tubi dia kena serangan gitu ya. Padahal media juga bisa jadi tempat buat di mana media juga bisa nyebarin kayak hal-hal kayak kenapa sih kita harus mendukung korban, kenapa sih kita harus di samping korban, dan pentingnya kita juga ngedengerin apa yang korban alamin, korban rasain gitu. Apalagi kayak bisa sebenarnya media tuh bisa ada kayak mengungkapkan evidence, bukti-bukti gitu kan ya, kalau misal pelaku kayak gini gitu. Oke, nah misalnya dari kalian berdua nih ya, kan ini kayak mau pemungkas nih alias mau penutup ya. Nah dari kalian sendiri nih gimana sih caranya menjaga diri nih ya dari lingkungan, atau mungkin bisa mau yang disampaikan ke sobat aspirasi gimana caranya menjaga diri dari lingkungan yang toksik mungkin, atau bagaimana cara agar kayak terhindar atau mengurangi kejadian yang akan menimpa kita, mungkin amit-amit pelecehan seksual atau kekerasan seksual gitu. Sebenarnya itu tuh termasuk salah satu peran dari layers of ally sih Kak. Jadi kayak layers of ally itu berarti kita memilih untuk tidak diam gitu. Sebenarnya kan orang mikir kayak oh berarti aku harus bertindak besar kah atau bagaimana. Padahal sebenarnya dengan kita mendengarkan korban tanpa menghakimi, percaya kepada cerita korban, dan juga kayak kita memilih untuk menegur kalau misalnya ada perbuatan yang mengarah ke pelecehan seksual nih atau kayak objektifikasi, itu tuh termasuk ke dalam layers of ally.
aspirasi, yang walaupun sebenarnya hal itu kan termasuk basic human decency ya. Betul. Tapi kayak sekarang tuh nggak banyak gitu orang-orang yang bisa melakukan itu. Jadi sebenarnya yang bisa kita lakukan adalah kita membantu mengedukasi lingkungan sesama gitu tentang pentingnya menjadi bagian dari layers of Ellie ini gitu. Jadi kayak kalau sering kita dengar tuh ada slogan protect your daughter gitu kan, yang sebenarnya lebih baik kalau misalnya slogan itu diganti dengan educate your son atau educate your children. Oke, gitu. berarti kayak pendidikan gitu ya, Iya, menambahkan kayak pendidikan yang mungkin buat melindungi, terus buat kedepannya dan bisa membedakan nih mana pelecehan seksual atau bisa balik lagi nih kayak konsen tadi gitu kan. Nah, dari Kak Elin? Mungkin selain mendengarkan juga lebih ke kita juga maksudnya membersamai korban sih, dan lebih ke kita ngasih dukungan juga, kayak jangan takut buat ngomong kayak gitu, karena di sini dia juga pastinya udah down, dan juga kita sebagai orang yang benar gitu ya, maksudnya kayak harusnya kita mendukung dia untuk ngomong atau speak up gitu. Oke, itu tadi ya Sobat Aspirasi ya. Ada banyak banget tadi ya masukan-masukan dari Kak Elin, dari Kak Zian juga. Salah satunya ada educate your son, pokoknya ada pendidikan sebelum kayak misalnya agar tidak terkena pelecehan seksual atau bisa membedakan perilaku-perilaku mana yang baik dan buruk ya untuk mencegah pelecehan seksual. Juga tadi dari Kak Elin juga sudah bagaimana sih sarannya untuk mendengarkan suara-suara yang kayak yang baik tuh bagaimana, mendukung gitu ya. Nah, gimana nih Sobat Aspirasi? Sudah cukup ada masukan-masukan kah ke otak nih? Pengetahuan-pengetahuan baru ya. Makasih banget ya buat Kak Zian dan juga Kak Elin. Tadi juga ada Kak Jose, juga ada Kak Keisha yang udah jadi narasumber kita pada hari ini. Buat Sobat Aspirasi, tetap tonton Sobat Aspirasi Podcast di Brawijaya Radio.